Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Nih lihat, orang awam itu tadi, yang di sekitarnya Pak Rois. Yang awam dipengaruhi manusia dajjal atau istrinya yang dirasuki dajjal, mau pura-pura ngocek sama Pak Rois, minta tolong. Masuk ke dalam jauh. Pak Rois direncanakan mau dibunuh sama mereka, sama preman-preman ini tadi, yang udah ditundukkan sama perempuan yang dirasuki dajjal ini tadi. Karena mereka udah kebingungan kan, masukkan racun nggak mati, serang dajjal atau iblis yang bersetruk atau virus ini nggak mati. Jadi mereka berencana membunuh Pak Rois. Kita lihat aja apa kehendak alam semesta. Hancur nggak mereka itu nanti satu persatu. Ini kalau yang Bunda Wiwin Winarti udah jos. Dajjal yang di sekelilingnya Wiwin Winarti, yang kelompoknya Wiwin Winarti udah nggak bisa berbuat apa-apa. Udah mulai mau duduk ini. Udah mulai mau duduk kayak penghancuran apa-apa. Tapi Pak Rois belum puas. Karena yang kontak sama Pak Rois belum begitu kuat sih. Harus sampai des langsung kuburan. Enggak yang kerasupan, enggak yang awam, mau gauli keluarga Pak Rois, des mati. Pak Rois tetap akan menghadap sama Allah. Pak Rois enggak hadap sama Allah, zikir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, hancur leburkanlah seluruh makhlukmu, baik manusia, makhluk halus maupun iblis, dajjal kabun yang gauli istriku Wiwin Winarti kecuali aku. Ingsun. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun. Al-Fatihah. Karena ini kulihat Bunda Wiwin masih rame di dajjalnya. Anak-anak konda ini masih ngerame ngeroyok Pak, istri Pak Rois. Yes, mantap. Jadi bilang sama Pak Rois, jangankan istri Pak Rois, ya, Ibu Siti Hawa aja dikeroyok sama dajjal, diselingkuhi. Makanya dia makan buah kalau dijadilah raga jadilah bumi. Makanya perempuan itu ditakdirkan melahirkan anak. Nah, pengikutnya Saidina Pinjingit Muhammad Rois, manusia yang dirasuki dajjal inilah yang akan lenyap dari muka bumi ini nanti. Kalau Pak Rois berhasil menancapkan Trisula Medado ini tadi. Kalau MC Mayakala benar sudah bersedia. Makanya kita minta perlindungan sama Allah. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat manusia, aku minta sama kau Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru mandi, siap mandi Pak gerakan. Jadi setiap bulan suci Ramadan nanti kita minta perlindungan seperti itu. Tapi ya tetap harus sholat. Kalau sholat enggak jadi anak keluarga. Pak Rois enggan mengajarkan sholat untuk sekarang. Karena apa? Karena mau sholat itu harus mandi jinabat dulu, harus mandi tobat dulu. Kayak Pak Rois serang dajjal nih, entah dari Wiwin Winarti, entah dari Sinarwati, entah dari mana. Jadi Pak Rois nggak perlu nyari tahu ini dari mana asalnya, cukup mandi sholat, mandi tobat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat mandi suci, membuang dosa kecil dosa besar, membuang hadis kecil hadis besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat mandi taubat
karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali. Seperti itu. Jadi nanti setiap mau bulan suci Ramadan kita harus mandi bunga 3 macam itu. Dibuang ini, ganti lagi yang baru, ganti ini, ganti yang baru. Kalau enggak nanti raga kita enggak busuk, dan raga kita ini enggak bisa dimasuki makhluk lain. Masih banyak nih yang mau diceritakan, tapi aku enggak mau cerita kalau enggak sama Bunda, karena SP banyak loh. Jadi ini dicoba-coba aja. Kan Pak Res sering bilang, aku mau tahu istri Pak Res, Bunda Wiwin itu seperti apa. Dan dajal-dajal yang pura-pura jadi dukun, preman ini tadi kan, kiai, pendeta, bisu, Buddha ini bisa apa? Itu bilang Al-Quran tanah Jawa itu gudangnya maksiat karena peliharanya iblis atau dajjal. Bunda Wiwin kan semalam tak bilang, kemaluan muda tertutup kayak mana, di blok nomor Habib Faris, lari dia ngejar Aryo. Makanya waktu dia pulang kampung kan, waktu dia pergi ke pondok pesantren itu sama Aryo, katanya naik Gojek, padahal dia sama. Jadi orang-orang sabar itu selalu pendusta. Kalau ngomongnya tutur kata memang bagus, tapi selalu pendusta. Ya itu terserah Bunda Wiwin, ya kan? Dan raganya Bunda Wiwin juga udah diracun iblis atau dajjal. Tak cabut dajjalnya, Bunda Wiwin pasti keroyok sama yang lainnya. Sedangkan sama Aryo aja ditundukkan. Waktu Pak Res teleponan di Terawang, tumbang langsung Bunda Wiwin. Terawang itu sakit otaknya, makanya buat pagar otakmu supaya nggak bisa dibaca pikiran. Kayak mana caranya? Setelah membuat pagar diri yang tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, aku niat mandi suci, aku minta Tuhan hancur perkara otak urat dan urap saraf seluruh makhlukmu yang berada membaca pikiranmu. Karena pikiran kita ini nggak boleh dibaca. Tahu jadinya. Iblis manusia, iblis yang pura-pura jadi dukun, preman-preman yang berguru sama dajjal ini tadi tahu kita punya rencana apa, kita berpikir apa, merenung apa, tahu mereka. Ini yang selalu digunakan ilmu perdukunan ini, yang untuk katanya nerawang-nerawang itu seperti itu. Berbeda sama menerawang pakai foto. Ini perewangannya yang datang ke sana cari, nah itu pakai jin. Beda. Kalau nerawang membaca pikiran itu sudah jelas iblis. Gitu. Jadi umatnya Pak Ros nanti nggak boleh sebenarnya, nggak boleh bersekutu sama iblis. Nah, perangnya nanti kalau udah semua pakai pagar diri seperti Pak Ros, kalian itu buat masalah, mandi tobat nggak terima, dihadapkan sama Allah, hancur mati. Jadi pelurunya seperti itu, bukan pakai senapan, pakai senjata api, pakai santet, cukup dizikiri hadapan Allah mati. Makanya kalau nggak percaya kalian sama kata-kataku, kita lihat, kita bantu ya Bunda Wiwin Winarti. Siapa yang ganggu dia mati apa enggak? Nah, benar Pak Rais fokus untuk Bunda Wiwin Winarti. Siapa yang tidur sama Bunda Winarti, yang tinggal satu rumah sama Bunda Winarti, cepat rawat, hancur enggak akan, baik laki-laki mau perempuan. Jadi Pak Res minta apa aja dikasih sama. Bunda Wiwin nanti sekarang batinnya tuh jerit. Jerit kenapa? Karena yang mau namanya manusia normal ini tetap kepengen hubungan badan. Saya kita lihat dia paling enggak sama Pak Res. Kalau udah terkunci, kita lihat, kita pantau. Kalau sekarang ini enggak mungkin dia balik.
Kenapa kok seperti itu? Karena manusia dajjal ini di tanah Jawa itu 80% kayak sampah. Satu. Yang kedua, kalau laki-laki ini diajak hubungan gratis sama perempuan pasti mau. Makanya orang Jawa itu 90% laknatullah. Umat manusia ini tadi laknatullah. 90% laknatullah. Kenapa seperti itu? Katanya itu beragama tapi berbuat maksiat. Agamanya untuk tauhid. Banyak haji yang seperti itu. Bahkan malah pondok pesantren itu malah gudangnya iblis di tanah Jawa itu. Makanya dia muja-muja wali 9. Makanya sekarang orang-orang yang kerasukan iblis itu sengaja menyerang istana negara biar secepat-cepatnya presiden ada di pihak mereka. Kalau udah presiden di pihak mereka, hancurlah negara kita, hancurlah umat manusia. Hancur kenapa? Mungkin penyakit lebih kejam dari virus kemarin akan terjadi 3 kali lipat dari sekarang. Nah, yang manggung di channel IKN itu dajjal semua. Semalam yang namanya siapa itu, yang orang Jawa Timur yang sering manggung bilang sama Pak Wiwin Winarti itu sengaja untuk menjebak orang seperti kamu. Kau bilang sama aku, kawin aja enak, karena dia pura-pura mau jadi dukunnya Wiwin Winarti, tapi enggak mampu. Ya enggak mampu, mau dibawa mana? Orang Pak Ros minta sama ya nggak tahu Pak Ros. Allah itu menurunkan gaib penghancur alam vital di kemaluan Bunda Wiwin itu seperti apa, yang di kemaluan Bunda MC seperti apa, ya Pak Ros nggak tahu. Orang Pak Ros, ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kamu, hancur berkelah alam vital kamu laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal kamu yang gauli istriku sampai menati, yang gauli dindaku sampai maya karena yang gauli istriku sampai Siti Rahayu kecuali itu. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun. Al-Fatihah. Baru bapak mandi, habis mandi sholat, habis sholat tirakat 24 jam, 1 hari 1 malam. Apa artinya orang puasa? Menyucikan raga jiwaku menghadap ibu bapakku, ibu bumi bapak angkoso sing nguasai raga jiwa. Nah, ini tadi Pak Ros ada kenalan orang dari Jawa, janda 6 tahun dia nggak mau nikah, dia bisa nerawang juga katanya. Tak Ros tanya, katanya kok bisa nerawang, berarti kok nggak bisa melihat mana orang yang baik mana yang enggak. Aku bilang enggak, malah nyeramai Pak Ros, malah buat dosa. Dia malah sukanya maksiat, katanya mau nikah tuh trauma, padahal dia yang meninggalkan suaminya. Jadi Pak pelajari, kalau ada janda nggak mau nikah ini dipelajari, udah jelas dimakan sama rombongannya Aryo untuk giliran. Makanya sekarang banyak janda yang nggak mau nikah karena seperti itu, seksnya bebas. Janda ini contoh nih ya, ditaklukkan sama Aryo. Ya aku nggak tahu ya Aryo masih hidup atau udah merasakan hukum karma, aku tak tahu, itu urusan Allah kan gitu ya. Terus lagi jadi janda-janda itu dibuat seperti itu. Saudara-saudara kita yang di TKW sana, yang merantau itu ditodongi sama anak-anak muda ini, diporoti uangnya. Saudara Pak Ros saja ada yang dibuat seperti itu, diporotin, habiskan uang. Jadi dia nggak sadar karena diserang kok ini tadi. Berapa banyak ini manusia dajjal yang buat virus ini. Mau nerawang Pak Ros nggak mampu. Ini bisa dari Bunda Wiwin Winarti. Jadi asal mau nengok apemnya Bunda Wiwin Winarti itu udah ngecas mungkin putih kan, punya Bunda putih apemnya.
Dapat TikToknya yang putih kan. Bunda Wiwin juga kerasukan. Ini yang Pak Roy incar nih, yang Pak Roy penasaran nih, guru silat itu yang tak tayangin tuh, Cinggu. Semalam di TikTok tuh sempat laptop. Ayo cepat gauli tuh Wiwin, ayo cepat gauli Wiwin. Mudah-mudahan nanti kalau udah tak tirakati Jumat Kliwon ini besok baru Cinggu datang. Ya, baru datang ngapain Wiwin. Semalam tak kasih tahu dah yang namanya Cinggu itu. Ayo coba kalau kau memang orang sakti, ya toh. Kau memang orang sakti, ayo coba kau angkat itu kayak penghancur alam hutan yang di Kemaluan Wiwin. Berani nggak dia? Dia pura-pura jadi guru pesantren, tapi nggak tahu istri orang dihajar aja, disayang-sayang. Iya sayang, aku masih setia katanya. Ya, yes. Kita pantau, kita lihat kayak mana orang tua ini. Kalau ada satu lagi orang awam tapi, ya kan? Ya jeng, mbok yo aja nangis toh jeng, aku melok sedih lo katanya. Kita lihat makan bunda apa enggak. Bunda Wiwin bilang apa? Mas kalau lewat mampir ya katanya. Kita lihat nanti. Ya. Nah, Bunda Wiwin dulu sebelum dia itu baru-baru ketemu sama Pak Roy, memang bener Dede itu sayang sama Mas. Bolehkah Mas menguji kemaluanmu? Siapa yang gaulimu? Mas anggap iblis. Enggak apa-apa. Makanya Bunda Wiwin itu sama Pak Roy itu juga bagian sukma Pak Roy, karena udah kontak sukma ini tadi namanya itu kontak batin atau kontak sukma itu namanya suami istri. Jadi menikah dulu kalau di hadapan Allah itu kalau sama-sama suci kita minta izin sama Allah kita bisa kontak batin. Itu yang namanya suami istri. Enggak harus diginikan, enggak harus pakai surat, enggak penting surat itu. Percuma pakai surat orang cerai akhirnya nyelakai orang, itu hak, itu nanti dibahas. Makanya kalian tuh hanya bisa ngomong dosa, tapi nggak tahu dosa itu apa, nggak tahu. Kamu ngomong dosa ini cuma di bibir. Coba istrinya Dajjal kita hajar, pasti ngamuk dia. Tapi kalau istri kita yang dihajar dia diam-diam aja. Ini manusia laknatullah itu. Kalau dia membunuh, senang dia. Ada orang kena stroke ketawa-ketawa, tapi kalau dia dihajar nanti kelompoknya di mana-mana itu membantu. Contoh nih Pak Roy pernah ngunci kemaluannya istri Pak Roy yang namanya siapa itu? Tari yang di Cilacap, Pak Roy kunci kan gitu. Dajjal yang di ini kan di Cilacap, Pak Roy jalan kaki nih dikejar sama orang itu dari belakang. Udah nyampe perbatasan, udah lewat Solo ini Pak Roy. Pak Roy singgah di situ. Mau sholat, Pak Roy pura-pura dikasih makan, hajar Pak Roy sama laki-laki Dajjal yang pura-pura jadi kiai ini tadi. Jadi mereka itu paling licik. Pak Roy juga pernah nih, makan di tanah Jawa, di warung, mau dijadikan tumbal pesugihan lewat minuman itu. Bajingan nggak orang kayak gitu. Kata bilang umatnya saya terpengen jangan segan-segan kita membunuh mereka. Kalau kita nggak berani bunuh, kita yang akan dibunuh. Makanya itu cuma hanya pura-pura ada dia jadi kiai, tapi bukan kiai. Masa iya kiai perbuatannya maksiat? Kiai apaan? Makanya orang-orang itu takut nengok channelnya Satria Pinggir Muhammad, mas takut, nggak berani dia mengikuti channelnya Satria Pinggir Muhammad, nggak berani. Karena apa? Karena yang ditunggu orang setanah Jawa ini tadi bukan Imam Satria Pinggir atau Imam Mahdi sejati, tapi yang ditunggu tuh
manusia Dajjal ini tadi. Makanya Bunda MC Maya Carla itu juga ditundukkan Dajjal sekarang. Kalau memang dia udah nikah, berarti dia udah ditundukkan sama Dajjal. Ayo Dajjal yang di IKN itu ngancam Pak Res. Oh berani ngapain MC? Langkai dulu mayat. Katanya Gus-Gus siapa itu? Ketawa, dia mengobati Bunda Wiwin aja nggak sanggup. Sama Soleh itu. Karena dia ngomong semua kesatria apaan? Semua satria penyingit apaan? Makanya kita lihat bisa apa. Jadi yang punya channel satria penyingit itu ditundukkan semua sama mereka sekarang. Satria penyingit Lokat Jaya, satria penyingit Guru Ridwan, IKN Kesatria. Kalau yang Mahfud MD, Mahfud itu udah mungkin ngikut Gauli, Wiwin mungkin sama Aryo mungkin. Sekarang udah nggak ada nampak lagi. Ini makanya betul. Satria apaan? Buat channel satria penyingit kok melakukan maksiat? Wah berbahaya.